Rembang Raya berada di Kabupaten Rembang yang terdiri dari 5 kecamatan, yakni Rembang, Sumber, Kaliori, Sulang, dan Bulu. Lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Blora di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Lasem Raya, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pati. Kawasan Rembang Raya memiliki kondisi kelerengan datar hingga curam dan didominasi oleh bentang lahan yang datar yaitu sebesar 0-15%. Jenis tanah di wilayah Rembang Raya meliputi ketersediaan dan daya dukung lahan tinggi mendominasi wilayah Rembang Raya, sehingga berpeluang untuk dikembangkan sebagai hunian dan aktivitas lainnya bagi penduduk di masa yang akan datang. Penggunaan lahan di wilayah Rembang Raya pada tahun 2017 terbagi menjadi 12 bagian dan didominasi oleh sawah sebesar 36% dan lingkungan hunian baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan sebesar 10% dari total luas penggunaan lahan wilayah Rembang Raya. Jumlah penduduk total di wilayah Rembang Raya sebanyak 235.021 jiwa pada tahun 2018. Tingkat pendidikan terakhir masyarakat kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan kawasan pedesaan. Ini berarti kualitas SDM penduduk kawasan perkotaan lebih baik daripada kawasan pedesaan. Pertambahan jumlah penduduk ini dapat berdampak pada bertambahnya kebutuhan ruang untuk memenuhi kegiatan masyarakat yang semakin banyak dan bertambah. Pada sistem sosial, wilayah Rembang Raya di dalamnya terdapat sub-subsistem yang terbentuk dari struktur sosial masyarakat. Di dalam struktur sosial, terdapat masyarakat dan stakeholder terkait yang memiliki fungsi masing-masing namun saling terkait dalam suatu sistem sosial. Berikut merupakan kebudayaan lokal yang ada di wilayah Rembang Raya yang sampai saat ini dari kebudayaan lokal tersebut masih dilaksanakan oleh masyarakat Rembang Raya. Pada wilayah Rembang Raya terdapat jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang tersebar dan menghubungkan pusat-pusat aktivitas yang ada. Kawasan perkotaan di Rembang Raya masing-masing menempati orde 1, 2, dan 3. Pola persebaran pusat permukiman cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sedangkan kawasan perkotaan sendiri cenderung berkembang di sekitar jalan arteri. Perkotaan Rembang menduduki order tertinggi di Kabupaten Rembang dan merupakan satu-satunya kawasan perkotaan yang menduduki orde 1, maka jangkauan pelayanan tidak terlihat di peta dan mestinya menjangkau seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi Rembang Raya dan Kabupaten Rembang setiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2013 hingga 2014, laju pertumbuhan ekonomi Rembang Raya mengalami penurunan terbesar pada sektor pertanian karena adanya alih fungsi lahan, sehingga berdampak pada masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan. Sistem aktivitas di Rembang Raya mencakup sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta pariwisata. Wisata alam mendominasi wilayah Rembang Raya dan wisata edukasi menjadi wisata dengan jumlah yang paling sedikit. Terdapat berbagai macam jenis industri yang ada di wilayah Rembang Raya seperti industri pengolahan makanan, industri garam, industri pengolahan ikan. Wilayah Rembang Raya memiliki beberapa permasalahan yaitu kekeringan yang berdampak pada penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, UMK yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang merupakan UMK terendah se-Karisidenan Pati. Sementara itu, kawasan perkotaan memiliki beberapa permasalahan seperti adanya pelaku industri yang membuang limbah ke laut, permasalahan drainase yang dipenuhi oleh sampah, serta permasalahan ketersediaan air bersih. Di sisi lain, tingginya angka kemiskinan pada kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk sangat miskin sebanyak 21,7% dan penduduk miskin sebanyak 19,2% semakin menambah permasalahan yang ada. Dalam studi perencanaan kami, terdapat 2 pembahasan, yaitu perencanaan wilayah Rembang Raya dan perencanaan perkotaan Sakura. Tujuan perencanaan wilayah Rembang Raya yaitu mewujudkan Rembang Raya yang terintegrasi dengan meningkatkan konektivitas antar kawasan serta meningkatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan daya saing wilayah serta menciptakan kenyamanan hidup masyarakat. Dengan sasaran perencanaan wilayah yaitu meningkatkan konektivitas kawasan perkotaan dan pedesaan, mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Konsep yang akan dibawakan untuk perencanaan wilayah Rembang Raya yaitu industrial agrominapolitan, rural tourism, dan didukung dengan rural urban linkage. Untuk kawasan perkotaan Sakura,
memiliki tujuan perencanaan yaitu terwujudnya kawasan perkotaan Sakura yang berdaya saing melalui pembangunan berbasis lingkungan serta peningkatan kualitas SDM. Dengan sasaran perencanaannya yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas SDM menjadi masyarakat perkotaan yang berdaya saing, mengoptimalkan fungsi masing-masing perkotaan dalam upaya peningkatan perekonomian, serta mengintegrasikan hubungan antar aktivitas perkotaan dengan meningkatkan jaringan transportasi. Konsep yang dibawakan oleh perkotaan Sakura adalah Compact, Livable, and Competitive City. Untuk konsep masing-masing kawasan perkotaan Sakura adalah perkotaan Kaliori dengan konsep Livable Coastal Settlement and Industrial Metropolitan, perkotaan Rembang Livable Coastal City, Trade Center and Industrial Metropolitan, serta perkotaan Sulang Livable Settlement and Industrial Agropolitan. Berdasarkan tujuan, sasaran, serta konsep yang diterapkan, maka perlu adanya arahan rencana wilayah maupun perkotaan agar sasaran dapat tercapai. Untuk arahan rencana wilayah, terdapat rencana penguatan konektivitas antar wilayah dengan merencanakan jaringan jalan, jaringan trayek, dan konektivitas jalur kereta api yang ada di wilayah Rembang Raya. Yang kedua, yaitu rencana pengelolaan sumber air bersih dengan diadakan pembangunan PDAM di Kecamatan Sumber dan Bulu serta pengolahan air laut menjadi air tawar. Untuk arahan rencana perkotaan, terdapat rencana pengembangan ruang perkotaan dengan penambahan peruntukan lahan untuk permukiman serta tempat kerja. Struktur ruang perkotaan direncanakan untuk tetap berbentuk linear, serta pada sistem pergerakan terdapat penambahan armada minibus pedesaan, peningkatan fungsi terminal, pengembangan jalan, dan penyediaan ruang untuk pejalan kaki.